selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dari satu sisi kita bertanya, kenapa para sahabat beberapa bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan mereka selalu meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya permintaan mereka itu bukanlah permintaan asal-asalan. Bukan permintaan karena di bulan Ramadan dia bisa bersantai-santai di masjid, dalam artian yang perlu bekerja keras, apalagi bulan Ramadan banyak orang memberi sedekah, makanan, minuman dan lain sebagainya. Alasan yang paling utama mereka meminta itu agar Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, karena di bulan Ramadan bisa berkumpul berbagai macam amalan yang Allah lipat gandakan, yang itu tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Jangankan amalan wajib, amalan sunnah saja itu dihitung oleh Allah dengan pahala wajib. Begitulah keutamaan dari bulan suci Ramadan, maka sangat wajar kalau para sahabat mereka meminta selalu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mungkin di bulan-bulan lain ketika dia beramal, seberapa ukuran amal segitulah pahala dia. Namun di bulan suci Ramadan tidak Allah ukur seberapa amalan yang dia lakukan, tetapi Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Oleh karena itu, dalam kita menjumpai ibadah bulan suci Ramadan, tentunya ini merupakan bulan yang sangat mulia, merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat, yang mereka merupakan para ahli surga, jalan-jalan ahli surga, yang sebagian di antara mereka sudah dijamin masuk surga. Tentunya kita juga harus memiliki perasaan yang sama seperti mereka. Walaupun hanata madatha dari urunya palingan, iyuk urunya kebahagiaan ketika kedatangan bulan Ramadan, guna hidup bagdanya. Ada kebahagiaan ya Allah nyuwat Ramadan anak kita. Ya Allah, bumudumung buat puasa bulan Ramadan kali. Terus kita berdoa. Kita tidak tahu berapa banyak sudah dosa yang kita lakukan sana. Dosa yang kita lakukan setelah Ramadan, mulai Syawal sampai Sya'ban, kita tidak tahu seberapa besar sudah dosa yang kita lakukan. Harapan besar ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, gedanya dan bulan Ramadan, mudah-mudahan biasa gedanya yang sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan, mulai dari Syawal sampai Sya'ban, Allah ampuni dengan berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan nantinya. Di sana ada ibadah sholat yang wajib saja Allah lipat gandakan, yang sunnah Allah itu menjadi wajib pahalanya, bukan status sholatnya berubah menjadi wajib. Belum lagi pada malam hari kita mendirikan sholat tarawih, yang di sana juga Allah lipat gandakan. Belum lagi kalau kita bersedekah, memberi makan, minum orang yang berbuka puasa. Ya Rasulullah SAW janjikan kepada kita, pahala orang yang berbuka puasa itu akan Allah hitung secara sempurna, akan Allah berikan kepada yang memberinya tanpa Allah kurangi. Begitulah keutamaan. Belum lagi kalau kita bersedekah dalam bentuk-bentuk yang lainnya, maka momen di bulan Ramadan yang akan datang ini, mudah-mudahan kita yang hadir semua pada kesempatan kali ini
kita meminta kepada Allah setiap kita habis sholat, ketika kita mau tidur, atau kita mau bekerja, atau kita sambil bekerja, mintalah dengan doa yang sangat singkat ini yang diucapkan, yang dimintakan oleh para sahabat. Allahumma balighna Ramadan. Saya rasa hana urang ya hanya baca doanya mandum je. Cuma permasalahannya dan timbuhana dan doa. Kemudian untuk kita supaya rindu dengan bulan Ramadan ini, tentunya kita harus mengenal siapa Ramadan itu sebenarnya. Allah dan Rasulnya telah memberikan fadilah keutamaan dalam bulan Ramadan itu. Kita tidak akan mungkin mencintai seseorang, bahkan kita berkorban apapun demi orang yang kita cintai, kalau kita tidak mengenal siapanya. Di dalam rumah tangga saja, kita sebagai anak terhadap orang tua kita, terhadap kunci gedanya. Kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tuanya? Kenapa ada anak tidak mau menjadikan raja untuk ayahnya, tidak mau menjadikan ratu untuk ibunya? Karena dia tidak mencintai secara totalitas, tidak mencintai kedua orang tua yang secara 100%, sehingga baktinya dia kepada kedua orang tuanya kakek kejujurnya. Yang penting bagi anakku itu bun aku baju kamu empat, hanya sekedar itu. Sehingga bakti kita kepada orang tua hanya sekedar menjalankan rutinitas. Lagi jauh dah, becangku cuma habis jauh baju syukur, selesai. Beda dengan orang yang mencintai pekerjaannya, dia akan menikmati. Begitu juga kita dengan orang tua kita. Munya kita mau runcing, buat hanya rutinitas saja, maka tidak akan menyatu emosional, tidak menyatu hubungan antara kunci kita yang kita. Makanya ada anak kehilangan orang tua biasa-biasa saja. Menyadarnya biasa mendengar enggak tahu runcing dengan, kemudian bukan kabeh. Sederhana jawaban dia. Tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena dia tidak mencintai orang tuanya. Bukan berarti kita ketika orang tua kita meninggal kita pun bersedih sepanjang masa, juga tidak. Dalam artian kita katakan, begitu kita mencintai orang tua kita, dia merupakan pintu kunci surga yang masih hidup, dan dia merupakan orang yang paling keramat dalam kehidupan manusia, maka berbaktilah kepada mereka. Kapan lagi? Wajan dah. Oh hati hanani hana pada paling doa kita kepada mereka. Itu pun kalau kita mencintai mereka. Bentuk daripada cinta kita kepada orang tua, doa setelah mereka tiada. Yo ama cakap kadang berdoa kita. Dia sembahyang dia berdoa kadang kabeh. Ya itu kepada. Untuk orang tua kita tidak mendoakan mereka. Bentuk apa ini? Tidak cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Kalau ini terjadi, ini musibah besar dalam kehidupan kita. Jadi tempat keramatnya bukan kuburan, tempat keramatnya bukan mbak kaya raya yang uruskan ijab putih kok ini tempat keramat, yang tempat muji ini, tempat menghantu ini. Tempat keramat itu siapa? Orang tua kita di rumah. Sebelum pergi kerja, cium tangannya, minta didoakan. Mak, ayah, mertua, kami dalam itu. Yang doa kudu tua, sehat. Lepas wong, bina gangguan. Itu doa kedua orang tua tanpa hijab. Dia yang menjadi lagi. Kita merasa bahwa usaha yang kita lakukan itu adalah doa dari diri kita. Padahal doa kedua orang tua itu lebih mustajab, lebih makbul dari tiba doa yang kita lakukan sendiri. Ini bagi kita yang masih punya kedua orang tua. Kesuksesan para sahabat ketika itu, kesuksesan para ulama ketika itu, dari mana mereka dapatkan kesuksesan itu? Salah satunya adalah doa dari kedua orang tua
Begitu mereka melangkah, mereka minta didoakan oleh kedua orang tua. Untuk berkompetisi, untuk bersaing dengan orang di luar. Anak apa itu dia? Munyo bicara lebih bicara gok dah. Munyo hayu lebih hayu gok dah. Munyo kaya lebih kaya gok dah. Tetapi kenapa ada orang biasa-biasa saja dia lulus di sebuah pekerjaan, dia lulus menjadi seorang pegawai? Dari mana? Doa kedua orang tua. Tidak sedikit orang banyak uang sombong, tidak sedikit orang yang kaya raya sombong, tidak sedikit orang ilmuwan hayu jarang sombong. Allah tidak menghitung itu semua. Yang Allah luluskan siapa? Doa dari kedua orang tuanya di rumah. Mau menyokahkan orang benci, tugas kita mendoakan mereka. Nah, yang mau kita sampaikan dengan bulan suci Ramadan itu apa? Begitulah perumpamaan kita dengan Ramadan ini. Kalau kita mengenal Ramadan yang sesungguhnya, kita melihat fadilah-fadilah keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau kita hitung lebih kurang 83 tahun. Siapa ada orang yang beramal lebih daripada 83 tahun? Tidak ada manusia yang mampu melakukan. Umur gedenya habis dikamnya umur Nabi Muhammad berkali Rasulullah Siti Muslim 60 sampai 70 kan. Lebih banyak menyona. Anak ramai ni. Yang itu 60 nasi kan. Tapi berkali Rasulullah batas kita yang punya kaitan mau 16 yang kadir dia. Anak muda mampu ni menteradunya. Kadir dia. Allah memberikan fadilahnya apa? 83 tahun lebih kurang, 1000 bulan. Nah, kita memahami itu, setiap saat menjelang bulan suci Ramadan selalu disampaikan kepada para ustaz, pegawai ilmu, hampir setiap. Belum lagi pengajian rutin, belum lagi kalau kita membaca di WA, belum lagi kita membaca selebaran, terus diingatkan kita menjelang bulan suci Ramadan. Permasalahannya kenapa ketika bulan suci Ramadan kita tidak memanfaatkan itu semua? Lagi-lagi permasalahan dasar itu ada cinta tidak kita terhadap bulan suci Ramadan itu. Namun sebelum sampai kita cinta kepada bulan suci Ramadan, kita bertanya terlebih dahulu yang paling lebih mendasar lagi. Apa itu? Kita ini cinta tidak terhadap Islam. Ulun tuan lahir mak ayah huruf Islam, nek jamun Islam, endatu jamun Islam, maka dia lahir Islam. Dari satu sisi bersyukur, alhamdulillah kita yang lahir dari keturunan Islam. Kenapa ada syahadat ini? Tapi pertanyaan berikutnya adalah kita itu cinta tidak dengan Islam itu. Mana bukti indikator ukuran seseorang cinta tidak kepada Islam? Lihatlah kepedulian dia dalam Islam itu sendiri. Masjid peduli dia tidak? Mana bentuknya? Ketika azan berkumandang Pak gedung. Jambu kopi atau jambu jaga atau ide dah. Kalau dia cinta kepada Islam, begitu dia mendengar suara azan di masjid, cinta dia kepada Islam, dia akan mendatangi dari mana suara azan itu datang. Makanya Munyo dan Temanjong kita bertanya. Tujuh, yang dapat kita jauh aja, kita bayar di luar aja. Iya je. Tujuh masjid ramai awal day Jumat ada. Deho azam maghrib bincang ho kadu. Jumlah dalam kampung urah Jumat sama. Artinya jumlah penduduk di sebuah daerah, sebuah tempat dengan jumlah jamaah Jumat sama. Kenapa solat-solat lain itu tidak ada seperti jamaah solat Jumat? Jawaban sederhana adalah kepedulian pendidikan di dalam keluarga itu salah satu penyebabnya. Apa? Kita yang orang Cina baru dapatkan anak maid yang masjid pada solat Jumat. Leho anda dapatkan masjid. Azhar anda dapatkan masjid. Maghrib anda dapatkan. Isya anda dapatkan. Subuh anda jadikan. Padahal dapatkan masjid urah Jumat. Maka apa yang terjadi? Tradisi Jumat
terus berlangsung. Meninggal kita nyo, anu kita rayo, anu izin. Pajai pakai masjid, itu mana kan? Dah, ada pun anu. Asal ada pakai dia masjid. Maghrib jat sampai tu boleh pakai. Maka tradisi kita nyo ya cahnya yang ramai tu Jumat. Dah, dia dah kira dengan negara. Asal maghrib ijamnya tu boleh aja kan? Ini yang terjadi. Berarti ada konsep yang salah mendidik generasi umat ini. Sehingga dia tidak mencintai Islam ini. Punya Islam hanya mencintai 100% dalam dirinya, jiwanya. Bagaimana dia akan mencintai bulan Ramadan itu sendiri? Payah ini. Kenapa para sahabat dahulu, ulama-ulama soleh terdahulu, mereka khatam Al-Quran 3 hari sekali, ada yang 1 hari 3 kali. Hanya evaluasi kita yang mundur, termasuk bulan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena mereka itu waktu membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, yang kan tidak. Kalau dia baca rame-rame, sambung-sambung ayat. Karena mereka semangat mencintai bulan suci Ramadan ini, mereka semuanya hatinya terpaut dengan masjid. Jadi punya orang kamu sangkut paut masjid, saya bukan itu pak paut masjid. Jadi ramai orang baca Al-Quran, menyebut ke ramai, orang kata semangat. Maka tanpa dia sendiri, tahu-tahu kata, tahu-tahu kadaman, tahu-tahu kamu sambung lelam, tahu-tahu kah? Tanpa kita mau nyoti dong, Pak Tago mau tadi, tidak itu. Hai dekat. Jadi ada motivasi dari luar yang dibentuk oleh masyarakat sehingga motivasi baca Al-Quran dan seterusnya, bersedekah dan seterusnya itu termotivasi dengan cepat. Jadi oleh karena itu kita semuanya ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Islam ini, ya, maka bulan Ramadan itu kita cintai. Bagaimana kita mencintai Ramadan itu? Kita manfaatkan apapun yang ada di dalamnya. Apa saja yang ada di dalamnya, maka perbanyaklah kita membaca, bertanya, menelaah apa saja bentuk-bentuk amalan-amalan yang Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Kemudian bentuk-bentuk amalan apa yang mempercepat kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan doa kita Allahumma balighna Ramadan akan Allah sampaikan sampai kita menyelesaikan 1 bulan penuh pelaksanaan Ramadan kita di tahun 2023 ini, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan yang ada pada diri kita. Ini adalah wujud daripada kecintaan kita kepada Islam ini. Jangan kita kotori dengan berbagai macam